Demonstrasi kontekstual modul 1.2. Nilai dan peran guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Sumedang. Di bawah bimbingan fasilitator Bapak Marnaik Nainggolan dan pengajar praktik Bapak Ayi Wikana Taufik. Setelah mempelajari dan memahami modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, pada video kali ini saya akan memaparkan gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Guru penggerak sebagai pendorong transformasi pendidikan Indonesia diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang murid secara holistik sehingga menjadi pelajar Pancasila, menjadi pelatih atau mentor bagi guru yang lainnya untuk pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Nilai merupakan keyakinan sebagai standar yang mengarahkan perbuatan dan tolak ukur pengambilan keputusan terhadap situasi atau objek yang sifatnya sangat spesifik. Kehadiran nilai-nilai positif dalam diri seseorang akan membantu mereka mengambil posisi ketika berhadapan dengan situasi atau masalah, sebagai bahan evaluasi ketika membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai guru penggerak yang pertama adalah berpihak pada murid. Guru penggerak selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid. Segala keputusan yang diambil oleh seorang guru penggerak harus didasari oleh semangat untuk memberdayakan dirinya serta memanfaatkan aset atau kekuatan yang ada untuk menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif serta berkualitas bagi murid. 2. Mandiri. Seorang guru penggerak harus senantiasa memampukan dirinya sendiri dalam melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Guru penggerak yang mandiri termotivasi untuk mengembangkan dirinya tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas, atau pihak lain. 3. Reflektif. Seorang guru penggerak harus senantiasa mengevaluasi setiap pengalaman-pengalaman di sekelilingnya, baik yang positif maupun yang negatif. Kemudian, mendorong dirinya untuk menentukan pilihan-pilihan masuk akal dan bertanggung jawab untuk memperbaiki kualitas hasil kerjanya. 4. Kolaboratif. Seorang guru penggerak mampu senantiasa membangun daya sanding dan membangun kesaling ketergantungan yang positif terhadap seluruh pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, misalnya orang tua murid dan komunitas yang terkait, dalam mencapai tujuan pembelajaran. 5. Inovatif. Seorang guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan-gagasan segar dan tepat guna sesuai dengan perkembangan zaman dengan memberdayakan aset atau kekuatan yang ada di sekolah untuk mewujudkan visi bersama. Peran guru penggerak. Pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Seorang guru penggerak menjalankan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran, pemimpin pada komponen pembelajaran demi terwujudnya well-being pada ekosistem pembelajaran. 2. Menjadi coach bagi guru lain. Seorang guru penggerak menjadi coach bagi guru lain
terutama yang terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran bagi murid di sekolah. 3. Mendorong kolaborasi. Membuka lebih banyak ruang berdialog positif dan kerjasama antar guru, antara guru dan pemangku kepentingan, baik dalam maupun di luar sekolah, demi meningkatkan kualitas pembelajaran pada murid. Yang keempat, peran guru penggerak untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Guru penggerak meramu pengalaman belajar sehingga murid menjadi kompeten, mandiri, dicintai, dan memiliki kepercayaan diri serta determinasi untuk mencapai segala yang mereka impikan. 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Guru penggerak diharapkan dapat mengambil peran untuk menggerakkan komunitas praktisi di sekolah dan di wilayahnya. Bagaimana gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan? Yang pertama, berpihak pada murid. Seorang guru harus berpihak pada murid, artinya merancang dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, interaktif, dan kolaboratif. Guru juga merencanakan lingkungan pembelajaran yang sesuai kebutuhan belajar murid, yaitu nyaman dan suasana belajar yang berbeda. Mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zaman. Berdiferensiasi yang bertujuan membangun profil pelajar Pancasila pada murid. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara simultan adalah saya mempraktikkan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi murid untuk beraktivitas secara mandiri dan berkelompok. Saya merencanakan lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, yaitu nyaman dan suasana belajar yang berbeda. Saya menyediakan waktu bagi murid-murid saya untuk berdiskusi dan berpendapat selama pembelajaran, memberikan pilihan kepada murid untuk mendemonstrasikan pengalamannya sesuai minat. Saya menyediakan berbagai bentuk bahan ajar untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Saya juga memberikan kesempatan kepada murid untuk memberi saran dan kritik terkait praktik pembelajaran. Saya mengajak rekan sejawat untuk merencanakan pembelajaran yang mendorong agar murid gemar belajar. Saya lebih banyak berinteraksi dengan murid, memberi perhatian yang sama ke semua murid, dan berusaha memahami latar belakang murid, sehingga menghasilkan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, interaktif, dan kolaboratif. Saya juga akan memberikan support kepada siswa untuk menumbuhkan anak sesuai dengan kodratnya. Peran saya sebagai fasilitator yang berfokus pada keterampilan lunak dan pengembangan karakter. Yang kedua, mandiri. Sebagai guru penggerak, saya memiliki semangat, motivasi, dan inisiatif untuk terus belajar sepanjang hayat, dengan mengembangkan diri tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas, atau pihak lain. Hal ini bertujuan untuk melakukan perubahan positif pada diri saya sendiri, murid, rekan sejawat, maupun lingkungan. Kegiatan yang telah dan akan saya lakukan secara konsisten adalah saya berpartisipasi rutin dalam kegiatan pengembangan diri atau organisasi komunitas profesi seperti musyawarah guru mata pelajaran, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Saya aktif mengambil peran dalam organisasi atau komunitas praktisi. Berbagi praktik baik dengan rekan sesama guru di sekolah maupun sesama guru di sekolah lain. Saya aktif mempelajari praktik baik dalam kepemimpinan atau pembelajaran dari sekolah lain untuk diterapkan di lingkungan sekolah saya.
Saya akan berinisiatif menghasilkan karya dari hasil kegiatan di jaring dan organisasi. Selain itu, saya juga mengikuti seminar, lokakarya, pelatihan, dan aktif belajar melalui berbagai sumber, misalnya dari internet. 3. Reflektif. Sebagai guru penggerak, saya melakukan refleksi secara rutin, mengevaluasi kegiatan yang telah saya lakukan, mengoreksi diri, menyadari kekurangan dan kelebihan pada diri saya. Selain itu, saya juga meminta siswa dan guru lain untuk merefleksi diri saya dan menerima masukan. Kemudian, saya membuat tindak lanjut dari hasil refleksi ini untuk perbaikan pembelajaran dan untuk rencana pengembangan diri saya. Kegiatan reflektif yang telah dan akan saya lakukan secara konsisten, misalnya pada praktik pembelajaran. Biasanya, saya bertanya kepada murid hal apa yang sudah baik dari praktik mengajar saya, atau saya bertanya kepada murid tentang hal apa yang belum dimengerti dari praktik mengajar. Untuk bahan masukan, saya meminta rekan sesama guru untuk melihat praktik saya mengajar, dan meminta rekan sesama guru untuk memberikan masukan setelah melihat saya praktik mengajar. Hasilnya, saya catat kelebihan dan kekurangan saya dalam praktik mengajar. Selanjutnya, membuat pengembangan diri untuk perbaikan praktik mengajar berdasarkan catatan saya. Saya juga membuat rencana pengembangan diri untuk perbaikan praktik mengajar berdasarkan masukan dari rekan sesama guru, kepala sekolah, atau murid. Selain praktik mengajar, pada setiap kegiatan, saya juga melakukan evaluasi baik positif maupun negatif untuk melakukan perbaikan pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Keempat, kolaboratif. Saya senantiasa membangun kerjasama dan komunikasi dengan seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Contohnya, orang tua murid dan komunitas terkait dalam hal mencapai tujuan pembelajaran. Dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, pasti saya akan bertemu banyak orang. Banyak sekali pihak yang mampu mendukung pencapaian profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, saya dituntut untuk mampu mengkomunikasikan kepada semua pihak mengenai pentingnya keberpihakan pada murid. Kegiatan kolaboratif yang telah dan akan saya lakukan secara simultan, misalnya, saya berkomunikasi dengan orang tua atau wali murid untuk membicarakan peran mereka dalam mendampingi murid belajar. Saya juga berdiskusi dengan orang tua wali atau murid untuk mencari langkah efektif dalam mendampingi murid belajar. Saya menyediakan kesempatan bagi orang tua wali atau murid untuk hadir di sekolah, bisa saja sebagai guru tamu. Saya mengajak warga sekolah untuk mensosialisasikan visi sekolah yang berpihak pada murid melalui media. Saya juga akan berkolaborasi dengan warga sekolah untuk merancang dan menjalankan program pembelajaran baik intra, kokurikuler, ekstrakurikuler, maupun di kelas dan di sekolah. Nilai guru penggerak yang kelima adalah inovatif. Saya senantiasa berusaha memunculkan gagasan segar dan tepat guna yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di tengah perkembangan zaman yang begitu maju, saya harus menyesuaikan diri dengan mengadopsi, meniru, atau memodifikasi gagasan atau ide dari luar. Selain itu, jeli melihat peluang atau potensi di sekitar saya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajarannya. Contoh kegiatan inovatif yang telah dan akan saya lakukan secara simultan, misalnya,
Saya melakukan pembelajaran dengan metode yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik anak. Yang kedua, saya juga menyajikan pembelajaran dengan bantuan teknologi, maka penjelasan akan menjadi semakin menarik dan tidak membosankan bagi murid. Fokus murid akan menjadi lebih terarah pada materi yang sedang dipelajari. Teknologi juga membuat pembelajaran semakin menyenangkan, serta memudahkan murid dan guru berinteraksi dalam melakukan proses pembelajaran. Alangkah sangat disayangkan jika kita tidak memanfaatkan teknologi pada masa kini. Materi pelajaran textbook juga bisa diubah ke dalam media audio visual. Guru bisa memperlihatkan video penjelasan dari internet tentang materi yang sedang dipelajari. Selain itu, kita juga bisa memodifikasi alat peraga yang dapat membantu anak dalam memahami materi. Demikian penjelasan dari saya mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, serta gambaran guru penggerak di masa mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga paparan ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Salam guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semangat!